Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhidaya, NPM 63, dan rekan saya Ida Wayunita, NPM 24. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama, pengertian. Activity diagram merupakan cara lain dalam memodelkan aliran kejadian. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Simbol activity diagram sebagai berikut. Yang pertama, start state. Start state dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Hanya ada satu start state dalam sebuah workflow. Pada UML, start state digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, end state. End state menggambarkan akhir atau terminal pada activity diagram. Bisa terdapat lebih dari satu end state pada activity diagram. Pada UML, end state digambarkan dengan simbol sebuah bullseye, seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, activity. Activity menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Pada UML, activity digambarkan dengan simbol belah ketupat dengan gambar di bawah ini. Yang keempat, state transition. State transition menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan sebelumnya. Pada UML, state transition digambarkan oleh sebuah solid line dengan panah, seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, decision. Decision adalah suatu titik atau poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Pada UML, decision digambarkan dengan sebuah simbol diamond seperti gambar di bawah ini. Yang keenam adalah swim lanes. Objek swim lane untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Contohnya seperti di bawah ini. Yang ketujuh, frog dan join. Simbol frog digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Dan simbol join digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Petunjuk membuat activity diagram. Yang pertama, mulailah dengan not awal untuk titik awal. Yang kedua, tambahkan partisi jika relevan untuk analisis yang dibuat. Yang ketiga, tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Yang keempat, tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lainnya, keputusan atau not akhir. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar menuju ke fork, join, decision, dan merges. Yang kelima, tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkan kembali dengan merges. Yang keenam, tambahkan fork and joins jika aktivitas akan dilakukan secara paralel. Yang ketujuh, akhiri proses dengan notasi untuk akhir aktivitas. Ada contoh, yaitu contoh diagram aktivitas sistem order di mana terdapat simbol-simbol yang digunakan untuk menggunakan diagram aktivitas tersebut. Yang diawali dari state start, kemudian ada state transition, ada activity, kemudian ada fork atau percabangan, diisi order dan kirim faktur. Kemudian terdapat decision di jenis kilat,
sama di jenis normal, kemudian decisionnya ada lagi di pengiriman semalam sama pengiriman biasa, kemudian ada join atau penggabungan ya, kemudian langsung ke tutup order dan state end. Ini adalah diagram aktivitas sistem order dengan streamline, di mana terdapat aktivitas-aktivitas yang memiliki tanggung jawab masing-masing, yaitu ada pengiriman, customer service, dan keuangan. Pada bagian isi order dan pengiriman itu tanggung jawab oleh pengiriman. Untuk customer service, tanggung jawabnya adalah terima order dan tutup order. Untuk keuangan, tanggung jawabnya adalah kirim faktur dan terima pembayaran. Kemudian ada studi kasus. Untuk membuat invoice petugas clerk harus login. Jika petugas baru pertama kali menggunakan sistem, maka harus registrasi terlebih dahulu. Harus ada pilihan bagi user untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna dalam halaman login. Setiap user dapat menampilkan produk secara online. Pilihan untuk login juga tersedia saat user menampilkan produk secara online. Use case diagramnya ini merupakan solusi untuk use case diagramnya, yaitu login, register user, view product, generate report adalah untuk clerk, dan user hanya aksesnya login, register, dan view product. Kemudian untuk langkah awal, lengkapi use case dengan relasi include dan extend jika memungkinkan. Ini merupakan kemudian gambarkan activity diagramnya. Terdapat clerk dan staff. Ini merupakan activity diagramnya untuk include dan extend. Include terdapat di login ketika melakukan register, kemudian ada include juga di register dan view product. Kemudian activity diagram untuk menggunakan streamline, tanggung jawab oleh clerk dan user sendiri-sendiri. Terima kasih sebelumnya presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.